يا معاشر المسلمين وغرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يكتب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syara'a lin-nasi ma fihi maslahatuhum fa amarahum bikulli ma fihi naf'uhum wa nahahum an kulli ma darruhum. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa a'dalul 'adilin wa asdaqul qailin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah khairul anbiya'i wal mursalin wa qudwatul alimin wa uswatul hasanul lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa adhimil Muhammadin alladhi ja'ana bisyari'atil samhati wa la alihi wa sahbihi walladzina tabauhu hatta balagud darajatul aliyah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullah wa tamassakum bid-dinil qawim wasta'iddu liyaumi la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Terlebih perintah wajib termasuk sholat jamaah dalam menunaikan sholat wajib 5 waktu demi untuk memperkokoh ketahanan umat Islam, persatuan dan meningkatkan syiar Islam di muka bumi ini. Terlebih lagi pada saat sekarang jumlah masjid dan musola semakin tahun semakin bertambah. Sering dengan perkembangan
dan peningkatan jumlah umat Islam. Ini menunjukkan bahwa kesadaran beragama sudah mulai meningkat, terlihat dari kegairahan umat Islam dalam menjalankan ibadah, terutama sholat 5 waktu. Kesadaran beragama semacam ini perlu dipertahankan, dibina secara baik dan ditingkatkan, termasuk juga dalam masalah peningkatan masalah ilmu agama, baik yang bersifat ubudiyah maupun yang bersifat muamalah. Ini sangat penting ditanamkan sejak dini, karena dikhawatirkan bila tidak diawali dengan ilmu pengetahuan yang cukup, akan terjadi pengamalan agama secara salah, dan akibatnya apabila ada suatu amalan yang dilakukan tanpa ilmu yang tidak sesuai dengan syariat, maka amalan akan tertolak. Oleh karena itu, salat jamaah yang merupakan suatu amalan pokok dalam Islam, karena dalam sehari saja mencapai hingga 5 kali, sungguh amat diperlukan pengetahuan yang dapat menambah kesemangatan dan kegairahan umat Islam dalam melaksanakan salat jamaah, yaitu mengenal fadilah salat berjamaah dan ancaman Allah bagi orang yang selalu meremehkan salat berjamaah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim haruslah diberikan ilmu yang cukup mengenai tata cara, hukum serta fadilah salat berjamaah. Berikut ancaman bagi orang yang meremehkan salat jamaah. Hal ini supaya dapat mendorong kegairahannya dalam beribadah. Karena pada dasarnya fadilah salat jamaah itu memang sangat besar dan ancamannya juga sangat berat. Sebagaimana dapat dikemukakan dalam hal ini, bahwa fadilah salat jamaah adalah sangat besar sekali dibandingkan dengan salat sendirian. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi sab'in wa isrina darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Dalam sabda lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatil khamsa mal jamaati falahu khamsatu asya. Al-awwalu la yusibuhu fakrun fid dunya, was-tsani yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabal qabri, was-salisu yu'ti kitabahu biyaminihi, war-rabi'u yamurru ala siratil kalbarkil khatifi, wal khamisu yudkhilullahu ta'ala al-jannati bila hisabin wala adzabin." Yang artinya, barang siapa melakukan salat 5 waktu dengan jamaah akan memperoleh 5 perkara. Yang pertama, ia tidak akan mengalami kemiskinan di dunia. Yang kedua, dibebaskan oleh Allah dari azab kubur. Yang ketiga, menerima catatan amalnya dengan tangan kanan. Yang keempat, akan melalui sirat dengan secepat kilat yang menyambar. Yang kelima, akan dimasukkan surga tanpa ada hisab. Demikian di antara fadilah melakukan salat jamaah. Lebih-lebih bisa melakukan salat jamaah dengan tertib, artinya dalam setiap melaksanakan salat wajib. Saudara kaum muslimin yang berbahagia, setiap perkara bila besar imbalannya biasanya berisiko tinggi. Bila suatu benda mutunya sangat baik, harganya mahal. Begitu pula bila rusak, kerugiannya juga besar. Sama halnya dengan sholat jamaah, karena pahalanya dan fadilahnya demikian besar, maka bagi siapa saja yang meremehkan sholat jamaah pun risikonya juga besar. Oleh karenanya, agar kita berhati-hati dan jangan sampai meremehkan salat jamaah, marilah kita merenungkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ancaman bagi orang-orang yang meremehkan salat 5 waktu dengan berjamaah. Sebagai berikut: Man tahawana bis salati ma'al jamaati aqabahullahu ta'ala
bisnatai asyara baliyatan. Salasun fid dunya wa salasun indal mauti wa salasun fil qabri wa salasun yaumal qiyamati. Amma salasul lati fid dunya fal ula yarfa'ullahul barakati fi kasbihi wa rizqihi wassaniyatu yanzi'u minhu nurus solihin wassalisatu yakunu mahdudan fi qulubil mu'minin wa ammal lati indal mauti fa'aula yuqbadu ruhuhu atsana walau syiraba ma'al anhar wassaniyatu yustadu alaihi naz'un ruhi wassalisatu yukhafu alaihi min zawalil aiman na'udzubillah wa ta'ala wa ammal lati fil qabri fal aula yadiku alaihi su'alu munkarin wa nakirin wassaniyatu yusdadu alaihi dulmatul qabri wassalisatu yudiku qabruhu hatta tandoma adla'uhu wa ammal lati fi yaumil qiyamati faula yusdadu alaihi hisabuhu wassaniyatu yuhbadu alaihi rabbahu wassalatu yu'aqabullahu finnari na'udzubillah min dzalik. Yang artinya barang siapa meremehkan salat dengan berjamaah akan diganjar oleh Allah dengan 12 kesengsaraan. 3 di dunia, 3 pada waktu mati, 3 di dalam kubur, dan di hari kiamat ada 3 yang di dunia. Adapun yang 3 di dunia, yang pertama Allah menghilangkan keberkahan dari pencarian dan rezekinya. Yang kedua cahayanya orang yang soleh dicabut darinya. Yang ketiga dibenci oleh orang-orang yang mukmin. Yang 3 saat mati. Yang pertama dicabut rohnya dalam keadaan dahaga walaupun ia telah minum air sungai. Yang kedua dicabut roh secara keras dan kasar. Yang ketiga dikhawatirkan hilangnya iman daripadanya. Na'udzubillah min dzalik. Dan yang ketiga kesengsaraan dalam kubur ialah 1 dipersukar pertanyaan mungkar nakir. Yang kedua diperkeras kegelapan dalam kubur. Yang ketiga dipersempit halaman kuburnya sehingga terjepit tulang belulangnya. Sedangkan yang 3 di hari kiamat, yang pertama dipersukar perhitungan hisabnya, yang kedua mendapat amarah dari Tuhannya, yang ketiga mendapat siksa api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Berdasarkan hadis ini dapatlah dibayangkan betapa berat kesengsaraan yang diderita oleh orang-orang yang meremehkan sholat berjamaah. Rasanya tidak ada waktu sejenak pun untuk diberi istirahat dari siksa. Mulai saat hidup di dunia, saat menghadapi mati, saat berada dalam kubur, hingga sampai pada hari kiamat. Sesungguhnya amat beratlah orang-orang yang meremehkan sholat jamaah, siksanya. Demikian keterangan dari hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang pahala, fadilah, dan ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat berjamaah atau meremehkan sholat jamaah. Untuk itu marilah kita berusaha sekuat tenaga agar dapat melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah sehingga kita terhindar dari kesengsaraan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi. Di samping mendapatkan fadilah, sholat berjamaah juga agar kita mendapatkan kebahagiaan lahir dan batin dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tahirin al-mukarramin. Amma ba'du, fa ya ikhwani rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa anna Allaha amarakum bada'a bi nafsihi wa sanna bi malaikati bi qudsi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minun. Faqala azza min qail, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wat tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa alaina min ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum lammat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarta wal musyrikin wa la taj'alna tahta aqdamil munafiqin adh-dhalimin. Allahumma ansub fi biladina hada imaman adilan wa biladil muslimina amatan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa farriq jami'atal kufril musyrikin bi inayatika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dfa' annal ghalaa wal wabaa wal faksha'a wal munkara wal baghya was suyufa wal muhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhara minha wa ma batan min baladina hada khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Padahal jannata mal abrar ya aziz ghafar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullahaladzim li wa lakum.